Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat semuanya. Baik, bertemu lagi dengan saya Bu Nur Inayah dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11. Materi untuk hari ini yaitu kaidah kebahasaan karya ilmiah. Pertama yang akan saya sampaikan mengenai kaidah kebahasaan karya ilmiah. Kaidah kebahasaan karya ilmiah itu dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama, pilihan kata yang digunakan di dalam karya ilmiah harus bersifat impersonal. Yang kedua, karya ilmiah banyak menggunakan kalimat pasif. Yang ketiga, bahasa yang digunakan di dalam karya ilmiah harus reproduktif. Dan yang keempat, ragam bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah harus lugas dan bermakna denotatif. Untuk penjelasannya, yang pertama, pilihan kata yang digunakan di dalam karya ilmiah harus bersifat impersonal. Kata ganti yang digunakan dalam karya ilmiah harus bersifat umum, seperti kata ganti penulis atau peneliti. Berikutnya, yang kedua, karya ilmiah banyak menggunakan kalimat pasif. Penjelasannya, ada 2 jenis kalimat pasif, yaitu yang pertama, kalimat pasif transitif adalah kalimat pasif yang memiliki objek. Contoh penggunaannya dalam kalimat, pemenang lomba itu akan ditentukan oleh para juri. Itu ya, menggunakan objek. Kemudian yang kedua, kalimat pasif intransitif adalah kalimat pasif yang tidak memiliki objek. Contoh penggunaan kalimatnya, kemarin aku terjatuh saat melewati jalan berlubang itu. Berikutnya yang ketiga, kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu bahasa yang digunakan di dalam karya ilmiah harus bersifat reproduktif. Maksudnya, penggunaan bahasa reproduktif adalah dalam penyampaian informasi karya ilmiah harus menghindari penggunaan kata dan kalimat yang bermakna ganda atau ambigu. Misalnya saya punya kata beruang. Ya, beruang itu memiliki 2 makna atau arti. Yang pertama, beruang bisa dikatakan sebagai nama binatang, dan yang kedua, beruang bisa dikatakan sebagai orang yang banyak uang. Contoh, karya ilmiah yang biasa dibuat oleh pelajar atau siswa adalah makalah. Berikutnya, kaidah kebahasaan yang keempat yaitu ragam bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah harus lugas dan bermakna denotatif. Makna yang terkandung dalam kata-katanya harus diungkapkan secara eksplisit atau tertulis untuk mencegah timbulnya pemberian makna yang lain. Untuk itu, dalam karya ilmiah kita sering mendapatkan definisi atau batasan dari kata atau istilah-istilah yang digunakan. Sedangkan bermakna denotatif adalah kata dan kalimat yang bermakna sebenarnya. Berikutnya, contoh karya ilmiah tentang kesehatan. Saya berikan contoh karya ilmiah tentang kesehatan ya, yaitu judulnya cara menjaga kesehatan. Saya bahas bab 1 pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Kesehatan merupakan sesuatu yang harus dijaga oleh setiap insan. Seseorang tidak akan bisa melakukan aktivitas apapun apabila tubuhnya tidak sehat. Banyak cara yang bisa dilakukan dalam menjaga kesehatan tubuh kita. Salah satunya dengan cara menjaga asupan gizi yang dimakan. Sebagai tambahan, tidur pada siang hari juga mempunyai beberapa manfaat. Itu merupakan latar belakang ya dari bab pendahuluan. Berikutnya yang kedua, rumusan masalah. Saya mempunyai 2 pertanyaan untuk rumusan masalah. Yang pertama, apa saja yang bisa kita lakukan dalam menjaga kesehatan? Yang kedua, bagaimana pengaruh tidur siang terhadap kesehatan tubuh? Kemudian yang ketiga, tujuan penelitian untuk mengetahui cara yang bisa dilakukan menjaga tubuh serta memahami pengaruh tidur siang bagi kesehatan tubuh. Berikutnya bab 2 yaitu pembahasan. Pembahasan yang pertama, cara menjaga kesehatan.
Menjaga kesehatan merupakan sesuatu yang wajib untuk dilakukan. Cara-cara yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama atau A, penuhi kebutuhan mineral dan jaga vitamin tubuh. Yang B, konsumsi makanan yang memenuhi 4 sehat 5 sempurna. Yang C, olahraga teratur. Yang D, tidur yang cukup. Dan yang E, jauhi minuman yang beralkohol. Kemudian pembahasan untuk yang kedua, pengaruh tidur siang. Tidur siang sering dilakukan seseorang pada usia dini. Akan tetapi, aktivitas tersebut juga banyak dilakukan oleh usia dewasa. Pengaruh tidur siang terhadap kesehatan tubuh diantaranya yaitu yang A, bisa menurunkan tekanan darah rendah. Yang B, bisa menurunkan rasa gelisah dan sedih. Yang C, menghilangkan rasa lelah. Berikutnya untuk bab 3, penutup atau kesimpulan, saya berikan yang pertama, tidur siang adalah salah satu hal yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Kegiatan tersebut mempunyai beberapa manfaat. Akan tetapi, tidur siang harus dilakukan sesuai dengan waktu yang tepat. Untuk kesimpulan yang kedua, jika aktivitas tersebut dilakukan dengan berlebihan, maka akan menimbulkan efek buruk lain. Sehingga segala aktivitas haruslah dilakukan sesuai dengan porsinya masing-masing. Jangan sampai akan menurunkan kebugaran tubuh. Itu penjelasan mengenai kaidah kebahasaan karya ilmiah beserta contohnya ya. Untuk tugasnya silakan Anda download materi pada Taruna Sinau ya. Di situ nanti ada tugas, salinlah contoh karya ilmiah tentang kesehatan di buku tulis kalian masing-masing, kemudian diupload di Taruna Sinau ya. Untuk tetap jaga kesehatan ya. Sampai ketemu berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.